berambisi meraih gelar juara di musim depan. Untuk memenuhi hasrat besar itu, The Gunners mendatangkan Jurrien Timber sebagai amunisi di lini belakang. Berbekal pengalaman dan ilmu yang dia pelajari selama berseragam Ajax Amsterdam, Timber diprediksi akan membuat lini pertahanan Meriam London akan semakin kokoh di musim depan. Caranya bermain banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bagaimanakah Timber bisa melengkapi puzzle pertahanan The Gunners di musim depan? Kehebatan Jurrien Timber. Ajax Amsterdam pernah merasakan era keemasan saat ditukangi Erik ten Hag. Skuad De Jorden menafsirkan diri sebagai klub terkuat di Belanda. Bagaimana tidak, Ten Hag berhasil membawa Ajax meraih gelar Eredivisie selama 3 musim berturut-turut. Selain karena kehadiran Ten Hag, banyaknya pemain muda menjadi faktor kesuksesan Ajax. Salah satu pemain muda yang paling menonjol adalah Jurrien Timber. Pemain berusia 22 tahun ini menjelma menjadi pemain kunci Ajax sejak debut di tahun 2020 lalu. Sayangnya di musim perdananya, dia sering absen cukup lama, hanya tampil di 30 pertandingan saja. Alasannya, Timber mengalami cedera hamstring dan menderita radang pankreas. Tak hanya itu, dirinya juga harus absen selama 3 minggu akibat terjangkit virus corona. Jika ditotal-total, Timber sudah mangkir dari lapangan selama 62 hari atau tepatnya 2 bulan. Walau absen dalam waktu yang lama, Ten Hag masih tetap percaya pada kemampuan Timber. Dia telah membuktikan kemampuan dirinya. Saya akan membawanya ke musim baru, ucap Ten Hag. Di musim berikutnya, tepat musim 2021-2022, Timber langsung bisa membuktikan dirinya. Dia mampu berkembang cepat dengan menjadi pilihan utama Ajax. Kepercayaan tersebut dibayar tuntas oleh Timber. Di musim tersebut, Timber menjadi benteng kokoh di lini pertahanan Ajax. Tak cuma itu, dia juga mampu membantu serangan dari belakang. Gaya permainan Timber juga dianggap mirip dengan formasi yang diterapkan Ten Hag. Pelatih berkepala pelontos itu menyukai gaya permainan build up atau membangun serangan dari sektor pertahanan. Erik ten Hag saat itu memuji penampilan Timber di 2 musim perdananya. Itu adalah kualitas penting untuk melangkah jauh, ucap Ten Hag. Sanjungan juga diberikan oleh kapten timnas Belanda, yakni Virgil van Dijk. Pada saat seusianya, saya hampir tidak sejauh dia sekarang. Saya tidak punya apa-apa selain pujian untuknya. Dia adalah pemain hebat dan profesional sejati. Dia memiliki begitu banyak potensi. Semoga dia bisa berkembang lebih jauh, tambah Van Dijk. Bahkan Louis van Gaal tak ragu menyebut kualitas Timber. Saya rasa pemain dengan kualitas seperti Timber sudah bisa bermain di Liga Inggris tahun ini, ujar Van Gaal seperti dikutip dari laman Football Oranje. Sejak kedatangannya ke Ajax pada tahun 2020, Timber jauh lebih berkembang di musim 2021-2022. Dia mencatatkan 1,57 tackle per 90 menit dengan kesuksesan tackle sebesar 70%. Selain itu, dirinya mencatatkan akurasi passing sebesar 94,7%, yang membuatnya jadi bek menakutkan di musim ini. Sebab dengan akurasi tersebut, dirinya bisa mengalirkan umpan ke depan. Selain itu, dirinya juga dibekali dengan kemampuan dribble yang mencapai 0,94%. Hal tersebut dinilai cukup baik, sebab dengan kemampuan tersebut, Timber bisa mengacak-acak pertahanan lawan ketika dirinya dirotasi menjadi bek sayap. Tak hanya itu, bek berusia 22 tahun ini sudah catatkan 3 gol dan 2 assist dari 43 penampilan. Tentu ini peningkatan drastis dari sebelumnya, di mana ia hanya catatkan 1 gol saja dari 20 caps. Selain itu, dirinya catatkan 3 kartu kuning saja di musim ini. Ini jadi catatan luar biasa bagi seorang bek yang memiliki keahlian tackle secara terus-menerus di lini pertahanan. Berhasil pertahankan gelar. Jurrien Timber juga berkontribusi penuh di musim 2020-2021 bersama Ajax Amsterdam. Saat itu, Timber berhasil mengantarkan skuad De Jorden juara Eredivisie kembali sejak musim 2018-2019. Kepastian tersebut diraih saat Ajax berhasil mengalahkan Emmen dengan skor 4-0.
Kemenangan tersebut membuat Ajax semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 79 poin. Tak hanya itu saja, Timber juga berhasil menjuarai Piala KNVB usai mengalahkan Vitesse dengan skor 2-1. Kesuksesan tersebut diulang kembali di musim berikutnya, yakni musim 2021-2022. Saat itu mereka kembali berhasil meraih gelar juara Eredivisie. Kepastian tersebut diraih saat mereka berhasil mengalahkan Heerenveen dengan skor telak 5-0. Setelah melewati 2 musim yang apik tersebut, nama Jurjen Timber pun dipuji oleh halayak orang. Salah satunya adalah pundit dari media Belanda, yakni Kenneth Perez. Timber sangat bagus. Apakah dia kemudian menjadi tolak ukur untuk Ajax? Tidak, dia terlalu bagus untuk Ajax. Mantan pemain tim nasional Belanda, yakni Ron Vlaar, juga mengatakan dia telah mencatat hampir 70 pertandingan di Ajax dan bermain di Liga Champions. Saya senang melihat seorang pemain muda seperti itu tampil begitu percaya diri, ucapnya. Saga transfer Jurjen Timber. Berkat penampilan apiknya tersebut, Jurjen Timber mulai diincar oleh beberapa klub-klub top Eropa. Salah satunya ada Manchester United yang sangat menginginkan jasanya. Rumor tersebut semakin mencuat dengan hadirnya sang mantan pelatih yakni Erik ten Hag. Juru taktik asal Belanda tersebut baru hijrah ke Manchester United sejak musim 2021-2022. Diketahui Ten Hag menginginkan mantan anak asuhnya tersebut mengisi lini pertahanan Manchester United. Sayangnya keinginan Ten Hag tidak bisa dipenuhi oleh Timber sebab ia tak mendapat restu dari pelatih timnas Belanda saat itu, Louis van Gaal. Ex-pelatih Barcelona itu mengaku tak suka jika Timber merapat ke setan merah. Van Gaal bahkan mengancam akan mencoret Timber dari dalam skuadnya di Piala Dunia 2022 kemarin. Van Gaal menilai jika Timber akan kehilangan menit bermainnya. Saya pikir itu bukan keputusan tepat untuk pindah ke United, sebab dia harus selalu bermain, pungkas juru taktik berpaspor Belanda itu. Namun Timber menyangkal batalnya dia ke Manchester United karena peran Louis van Gaal. Dia bilang jika rumor itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh media. Kabar yang beredar menyebut Louis van Gaal melarang saya pindah ke Manchester United. Kenyataannya, ia mendukung saya pindah ke sana karena ia meyakini saya akan bermain reguler di sana. Tutupnya dikutip dari media AD. Louis van Gaal juga membantah kabar tersebut. Saya ingin meluruskan sesuatu. Ya, saya memang menelpon para pemain saya dan setiap pembicaraan saya selalu ditutup dengan kalimat, ini hanya saran dari saya. Sang pemain harus mempertimbangkan semuanya sendiri dan ia harus membuat keputusannya sendiri, ungkap Van Gaal. Usai memberikan klarifikasinya, Timber memutuskan bertahan dan memperpanjang kontraknya. Bek berusia 22 tahun itu membela Ajax selama 3 tahun atau hingga tahun 2025 mendatang. Usai gagal mendapatkan Timber, Manchester United kembali mengincar Timber di musim panas ini. Namun setan merah harus bersaing dengan Arsenal yang juga tertarik padanya. Saat itu banyak yang meyakini kalau Timber akan merapat ke Old Trafford. Sebab hubungan antara sang pemain dengan Erik ten Hag masih jadi alasan utama kepindahan tersebut. Saat awal bursa transfer, Manchester United langsung mengajukan tawaran senilai 35 juta euro. Harga tersebut lebih dari yang diinginkan oleh Ajax Amsterdam, yakni sebesar 30 juta euro. Tak mau kalah, Arsenal juga mengajukan tawaran yang sesuai diinginkan oleh Ajax, yakni 30 juta pound. Mengetahui pemainnya jadi rebutan, Ajax menaikkan harganya menjadi 50 juta pounds. Arsenal nampaknya tidak ingin menyerah begitu saja. Diketahui mereka langsung mengajukan tawaran kedua. Dikabarkan mereka akan mengajukan mahar sebesar 40 juta euro untuk merayu Ajax. Namun tak sedikit juga pihak yang mempertanyakan kualitas Timber jika bergabung ke Premier League. Salah satunya adalah legenda timnas Belanda yakni Wesley Sneijder. Sneijder mengatakan Timber tak akan cocok bermain di Liga Inggris karena lemah dalam hal duel udara. Padahal untuk menjadi seorang bek, unggul di duel udara merupakan syarat terpenting. Diketahui tinggi badan Timber hanya mencapai 1,79 meter saja. Sneijder merasa dengan tinggi yang tak menjulang akan menyulitkan Timber main di Inggris. Timber sebenarnya bek yang pintar dan hebat, tapi dia akan kalah dalam setiap duel udara di Inggris, kata Sneijder dalam sebuah acara TV Belanda bernama Veronia Offside. Namun pernyataan tersebut dibela oleh legenda timnas Belanda lainnya yakni Van der Vaart. Timber adalah tipikal bek yang sangat cepat.
Larinya sangat kencang, dan ia juga punya insting yang tajam. Dia sama sekali tidak pernah panik saat membawa bola. Ia terlihat seperti seorang gelandang di lini pertahanan, ujarnya. Setelah melewati proses negosiasi yang cukup melelahkan, Arsenal berhasil memenangkan persaingan untuk menggait Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam. The Gunners berhasil menikung Manchester United yang sebelumnya diunggulkan bakal merekrut Timber. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano. Saat itu dirinya mengatakan slogan khasnya yakni "Here we go", disertai foto Timber berseragam Arsenal. Romano mengatakan kalau Ajax setuju dengan tawaran Arsenal senilai 40 juta pounds. Bersama Arsenal, Timber akan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2028 mendatang. Dan saat ini dirinya akan melakukan tes medis dalam beberapa hari ke depan. Setelah dinyatakan bergabung ke Arsenal, maka pertahanan The Gunners diprediksi akan semakin kokoh. Sebab kualitas bek berusia 22 tahun itu sudah teruji ketika masih bermain di Ajax Amsterdam. Selain itu, pemain berpaspor Belanda ini tipikal pemain yang fleksibel. Itu artinya dia bisa ditempatkan di mana saja seperti di gelandang bertahan, bek tengah, atau melebar jadi bek sayap. Dengan kemampuan seperti itu, Arteta tidak akan merasa bingung jika ingin merotasi Timber. Apalagi Arteta juga berencana akan menempatkan Timber ke bek sayap. Sebab bek sayap mereka saat ini seperti Tomiyasu dan Ben White harus absen dalam jangka waktu panjang akibat cedera. Diprediksi dirinya akan bermain bersama dengan Rob Holding dan Gabriel yang ditempatkan di tengah. Kemudian di sisi kiri masih diisi oleh Kieran Tierney yang tampil apik di musim lalu. Arteta masih diprediksi memakai skema 4 back dengan formasi 4-4-3. Diperkirakan Timber bakal cepat beradaptasi sebab selama di Ajax Amsterdam, Timber kerap dimainkan pada formasi tersebut. Selain itu, Ruskort mencatatkan jika kemampuan passing Timber sangatlah bagus. Kemampuan tersebut akan sangat membantu Arsenal dalam membantu serangan dari belakang. Apalagi Timber juga merupakan pemain yang punya individual dribble yang bagus. Tentunya ini akan sedikit merepotkan tim lawan dengan ditambah kecepatan yang dimilikinya. Namun lagi-lagi banyak yang gundah soal tinggi badan Timber yang dikhawatirkan bakal merepotkan Arsenal. Namun hal tersebut ditenangkan oleh Jaap Stam. Saya rasa itu tak perlu dikhawatirkan. Rasanya sebagai penggemar juga, ketika Anda mengikuti Arsenal perlu memperhatikan filosofi permainan mereka dan kekuatan mereka. Ucapnya, kita semua tahu Timber bukan pemain dengan badan terbesar, tapi Zinchenko juga bukan yang terbesar. Yang penting harus cerdik dalam duel-duel dan situasi 1 lawan 1. Apakah kehadiran Jurrien Timber bisa memperkokoh lini pertahanan The Gunners?